Baik, latar belakang. Salah satu penyebab UMKM sulit berkembang adalah sistem akuntansi yang buruk. Berbagai faktor menjadi penyebab, termasuk masih banyak pelaku UMKM yang tidak memikirkan hal rumit seperti masalah akuntansi dan manajemen keuangan. Administrasi keuangan yang tercatat dengan baik dapat mengoptimalkan sisi profesionalisme pengelolaan keuangan. Pengusaha yang mengatakan tidak mengetahui secara jumlah uang yang dimiliki, berapa modal yang dikeluarkan, beberapa utang dan piutang, serta apakah usaha mereka mendapat laba atau bahkan mengalami rugi. Tapi Bank Indonesia telah mengupayakan sebuah aplikasi akuntansi yang bernama Siapik. Adapun metodologi penelitian, yang pertama itu lokasi observasi dan wawancara yang dilakukan di UD Beni Sentosa, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dan yang kedua itu metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yaitu secara wawancara dilakukan secara terbuka antara pengelola usaha dan mahasiswa. Analisis. Adapun proses analisis data dimulai dengan menelaah yang tersedia dari sumber wawancara. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih usaha Beni Sentosa yang sudah kami kunjungi dan wawancarai dalam metode Siapik ataupun dalam aplikasi Siapik. Jadi sudah kita tahu bahwa nama badan usaha tersebut adalah Beni Sentosa. Alamat badan usaha tersebut ada di Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kelurahan Gungleto, dan nomor teleponnya di sini. Dan nama pemilik tersebut adalah Pak Beni Sembiring. Toko deskripsi usaha itu adalah toko kelontong. Selanjutnya itu ada di transaksi. Ini ada beberapa memang dari apa Siapik itu ada beranda, data transaksi, laporan keuangan, pengaturan, logout, ganti usaha, dan clean kit. Jadi di sini saya buka transaksi. Jadi sebelumnya saya sudah masukkan semuanya dari penjualan, utang, modal, penghasilan, lain-lain, penerimaan dari bank, pendapatan diterima di muka, yang itu di bagian penerimaan. Selanjutnya itu pengeluaran. Di bagian pengeluaran itu ada beberapa, yaitu pembelian badan persediaan, kewajiban, pembelian aset, beban, penghapusan piutang, setoran ke bank, dan penarikan modal, serta pemindahan saldo ke rekening. Jadi sebelumnya saya sudah masukkan itu ada ke penjualan. Di penjualan itu ada termasuk penjualan tunai, kredit, utang dari pelanggan, aset, dan penjualan ekspor. Jadi tersebut saya sudah masukkan semuanya sesuai yang sudah kami wawancarai dari Bapak Beni tersebut. Seperti itu. Jadi kita langsung masuk ke laporan dari data-data yang sudah saya masukkan. Selanjutnya itu ada laporan. Itu ada beberapa laporan posisi keuangan atau neraca, laporan rinci, laporan laba rugi, saldo laba atau rugi, laporan arus kas, laporan histori transaksi, laporan kinerja keuangan, dan laporan tren. Dan yang terakhir itu laporan analisis beban usaha tahunan. Jadi sebelumnya ini ada 8, jadi kita masuk ke histori dulu. Jadi kita masuk histori, itu ada histori beberapa ataupun perjalanan yang saya sudah buka sebelumnya. Perjalanan dan tampilkan. Di sini ada Beni Sentosa dan laporan posisi keuangan atau neraca. Itu ada di aset itu sebesar Rp29.171.000. Itu bagian dari kas dan piutang usaha. Kas itu sebesar 28.521 dan piutang usaha itu sebesar 650. Dan kewajiban itu tidak ada, kosong. Dan modal itu ada sebesar 29.171 dan modal itu 30 juta. Dan saldo laba itu kebetulan saldo laba tersebut itu bukan laba tapi rugi sebesar Rp829.000. Kenapa bisa rugi? Nanti ada sedikit laporan. Kita masuk ke laporan rinci tadi. Ini ada rincinya semua. Ada rinci kas, giro, tabungan, deposit, piutang tetap, aset tetap, lainnya, beban di muka, pendapatan di muka, utang usaha, utang bank, utang non-bank, dan utang beban, modal, dan bahan persediaan. Kita masuk ke rincian kas. Kita masukkan tahun dan pilih bulan.
Kita tampilkan. Itu ada di sini sudah dibuat, itu kas totalnya itu Rp28.521.000. Oke, kita kembalikan. Mungkin ini sedikit rinci modal lah ya guys. Rinci modal. Kita pilih bulan. Kita tampilkan. Modalnya itu ini. Jadi modal awal itu tidak ada, itu ada penambahan modal itu sebesar 30 juta. Itu laba bersih itu ataupun ini bisa dibilang bukan laba sih guys. Bukan laba, tetapi lebih ke rugi. Rugi bersih itu 829. Dan price itu tidak ada, dan modal akhir itu ada 29.171. Karena modal penambahan modal itu dikurang laba ataupun rugi bersih. Selanjutnya itu kita kembali, kita masuk ke laporan laba rugi. Karena di sini akan saya jelaskan mengapa rugi. Oke. Di sini ada laporan laba rugi. Jadi itu kita rugi itu sebesar 829. Penarikan pemilik itu tidak ada, dan saldo akhir itu seperti rugi tadi yang di atas itu 829. Jadi penghasilan itu ada 3.030 itu penjualan, dan penghasilan lainnya itu ada 13.929, atau bisa ditotalkan itu 16.953. Jadi beban itu 17.782. Kenapa rugi? Ya karena saya tanyakan kepada bapak itu, dia bilang itu beban sewa. Itu sangat berpengaruh dalam beban sewa. Kata bapak itu beban sewa itu kebetulan itu pada bulan Desember itu harus dibayar sebesar 15 juta. Jadi dalam 15 juta ini beban sewa ini termasuk ke setahun, jangka waktu setahun. Jadi mungkin seperti itu. Jadi kenapa beban sewa ini sangat besar, dan tempat bapak itu agak sedikit luas. Jadi beliau menyewakan kembali sedikit tokonya untuk pedagang lain, sehingga dia mendapatkan penghasilan lain, yaitu mungkin 5 juta tadi. Itu sedikit untuk pedagang gorengan. Terus selanjutnya itu ada beban listrik itu 100.000. Jadi kenapa rugi? Karena seperti itu. Jadi kita masuk ke laporan arus kas. Jadi kita masuk, kita pilih bulan, itu bulan Desember, kita tampilkan. Itu di sini kita dapat laporan arus kas pada periode Desember 2021, yaitu terdiri dari kenaikan atau penurunan kas dan setoran kas itu ada 28.521, saldo awal setara kas itu tidak ada, dan saldo akhir setara kas itu ada 28.521. Jadi penerimaan kas itu dan setara kas itu ada 46.303.000, yang terdiri dari kegiatan usaha itu 16.303.000, dan ditambah tambahan modal 30 juta. Dan ada pengeluaran kas dan setara kas itu sebesar 17.782, yang terdiri dari kegiatan usaha sebesar 17.782.000. Jadi seperti itu. Kita masuk ke laporan kinerja keuangan. Itu ada rasio likuiditas. Kita masukkan. Jadi di sini ada laporan rasio likuiditas, rasio lancar atau terdiri dari total aset lancar itu sebesar 29.171.000, dan total kewajiban jangka pendek itu tidak ada. Adapun rumus, karena di sini sudah disediakan oleh Siapi, rumus rasio lancar itu terdiri aset lancar dibagi ataupun per kewajiban jangka pendek. Jadi bisa disimpulkan ataupun penjelasannya yaitu nilai rasio lancar adalah sebagian besar tidak terdefinisi. Artinya nilai aset lancar tersebut mampu membiayai kewajiban jangka pendek sebesar tak didefinisikan.
atau jumlah yang tidak terdefinisikan mampu membiayai satu kewajiban jangka pendek. Dan rasio cepat itu ada total aset lancar itu sebesar 29.171 dan total persediaan dan total kewajiban jangka pendek tidak ada. Dan rasio cepat itu tak terdefinisikan. Rumusnya juga sudah disediakan oleh SIAPI, yaitu aset lancar dikurang persediaan per bahan material per bibit atau pupuk atau obat atau hama juga per kewajiban jangka pendek. Sangat sedikit panjang. Oke, kita masuk ke laporan rasio soliditas. Itu ada di total kewajiban itu 0 dan total modal dan saldo laba itu 29.171 dan rumus salvoditas itu rasio salvoditas itu 0. Jadi rumus untuk salvo rasio utang terhadap modal itu ada total kewajiban per total modal dan saldo laba. Penjelasannya itu nilai rasio utang terhadap modal adalah sebagian 0,0, artinya total kewajiban dapat dipenuhi dari 0,0 dikali 100% total modal dan saldo laba. Oke, kita masuk ke rasio profitabilitas. Lanjutkan. Di sini kita dapat laba sebelum penarikan oleh pemilik itu ada minus ya kawan-kawan, minus 829 dan total aset itu 29.171. ROA itu minus 0,03. Rumus dari tingkat pengembalian aset itu laba sebelum penarikan oleh pemilik per total aset. Jadi penjelasannya itu nilai tingkat pengembalian aset adalah sebesar minus 0,03. Artinya laba sebelum penarikan oleh pemilik dapat mengembalikan 0,03 dikali 100% total aset. Jadi laba selanjutnya itu ada laba setelah penarikan oleh pemilik itu sebesar minus 829.000 rupiah dan total modal 29.171. Rumus tingkat pengembalian modal itu ada laba setelah penarikan oleh pemilik dan per total modal. Penjelasannya itu nilai tingkat pengembalian modal adalah sebesar minus 0,03. Artinya laba setelah penarikan oleh pemilik dapat mengembalikan minus 0,03 dikali 100% total modal dan saldo laba. Selanjutnya kita ke rasio perputaran modal kerja. Oke, kita masukkan tahun. Oke, tampilkan. Oke, di sini ada laporan rasio perputaran modal kerja dari Bapak Benny Sentosa. Itu total penjualan 16.953 dan total aset lancar itu ada 29.171 dan total kewajiban dan jangka pendek itu tidak ada. Jadi di sini ada rumus dan di sini ada penjelasannya nilai perputaran modal kerja adalah sebesar 0,8 kali, artinya setiap 1000 kelebihan aset lancar dapat menghasilkan 0,58 penjualan. Oke, selanjutnya kita ke rasio kerja operasi. Saya kurang mengerti apa itu, tapi kita buka teman-teman. Itu ada, adapun rasio laporan rasio kinerja operasi periode Desember 2021 dari Bapak Benny Sentosa itu ada gross profit margin yaitu penjualan sebesar 16.953 dan total beban itu 2.682 dan laba kotor 14.271. Gross profit margin itu ada 0,84 atau 84%. Jadi di sini ada rumus gross profit margin atau margin laba kotor. Penjelasannya yaitu nilai margin laba kotor adalah sebesar 0,84, artinya laba kotor diperoleh dari 0,84 dikali 100% penjualan atau satu penjualan mampu menghasilkan 0,84 laba kotor. Selanjutnya ada net profit margin, yaitu penjualan itu sebesar 16.953 dan total beban itu ada 17.782 dan laba bersih itu laba atau rugi laba atau rugi bersih itu adalah 829, ini rugi. Net profit marginnya itu adalah minus 0,05 atau minus 5%.
rumusnya tersebut ada di sini, dan penjelasannya nilai margin laba bersih adalah sebesar minus 0,5. Artinya laba bersih diperoleh dari minus 0,05 dikali 100% penjualan, atau satu penjualan mampu menghasilkan minus 0,05 laba bersih. Oke, kita masuk ke terakhir, repayment kapitali. Oke, kita masuk ke bulan. Jadi di sini ada laporan repayment kapitali, yaitu penjualan sebesar 16.953, total beban itu 17.782, dan laba bersih ada minus 829, dan repayment kapitali itu ada minus 621.750. Jadi adapun rumus dari repayment kapitali itu 75% dikali laba bersih. Jadi repayment kapitali adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kembali pinjamannya. Oke, mungkin segitu. Kita kembalikan dari laporan kinerja keuangan. Laporan tren itu di tahun, tampilkan tren pendapatan. Di sini ini kita, karena ini hanya bulan Desember, jadi seperti ini teman-teman. Jumlahnya itu ada 16.953. Jadi sudah disediakan. Ini laporan tren, teman-teman. Kita kembali, mungkin presentasinya. Oke. Sudah dibuat bahwa di sini sudah dibuat bahwa beban yang paling besar itu beban sewa, teman-teman. Ini sebesar 15 juta rupiah. Kita kembali, dan mungkin segitu teman-teman dari usaha Bapak Benny Sembiring. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa usaha dari Bapak Benny rugi sebesar 800-an, dan mungkin untuk bulan selanjutnya mungkin Bapak Benny tidak akan rugi karena bebannya tidak akan sebanyak bulan ini. Mungkin segitu dari saya, terima kasih.